Suciwati, guru kelas 6 MI Rowotul Atfal, Turi Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang ketiga tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan menyajikan praktik pengalaman lapangan kedua RPP ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, hari ini sudah semangat ya, meskipun cuacanya agak mendung, tapi kita harus tetap cerah, ceria, semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, kita lihat. Kalau yang dipanggil, bilang hadir ya. Mas Ali, Mbak Nanda, Mas Angga, Mbak Rahma, Mbak Risma, Mbak Vina, Mbak Zakia, Mas Reza, Mas Aika, Mas Ridho, Mas Saiful, Mbak Yasmin. Oke, hadir semua. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Kalau masuk semua gini enak, nanti kalau membentuk kelompok jadinya pas ya, tidak ada yang kurang. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Mas Reza untuk memimpin berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Silakan Mas Reza. Posisi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Mas Reza sudah memimpin berdoa hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Apa ada yang mau menjadi dirijen di depan memimpin? Pak Vina ya? Ya, silakan maju ke depan. Silahkan berdiri dahulu untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Kak Vina sudah memimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional, itu tujuannya untuk apa? Supaya rasa
cinta kita terhadap Indonesia, negara kita itu semakin apa? Semakin meningkat. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, coba Bu Guru mau ngetes semangatnya kalian. Kalau Bu Guru bilang, mana semangatmu? Kalian bilang apa? Sambil nunjuk ke dirinya ya. Ini semangatku, gitu ya. Coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Berarti sudah semangat ya, siap untuk belajar hari ini. Berarti semua perawatannya, buku, pulpen dan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Ini ya, kita sudah sampai pada tema 8, yaitu bumiku. Tema kita bumiku, bumi kita, bumi yang kita tinggali setiap hari ya. Di subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ini kita masih ada di pembelajaran yang pertama. Apa tujuan kita belajar tentang bumi itu tadi ya? Mas Angga bisa diperhatikan? Bisa ya? Mas Saiful sudah siap? Dilihat ya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menganalisis informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca melalui kata kunci. Berarti ini mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menunjukkan hasil analisis tentang informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca melalui kata kunci. Ini masih ada di bahasa Indonesia ya. Yang pertama nanti kalian menganalisis, yang kedua nanti sajikan hasil analisisnya ke teman-teman dan ke guru ya. Yang ketiga, dapat menganalisis peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Tapi kita hari ini fokus ke yang rotasi bumi dulu. Berarti ini mata pelajaran apa? MIPA. Ya, yang kedua, mampu mempraktekkan peristiwa rotasi. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Kelihatan ini percakapannya. Coba Mas Ridho maju ke depan untuk membacakan percakapan di depan ini ya. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Terus bermain sepanjang hari pasti akan sangat menyenangkan. Kenapa ada siang dan ada malam? Itu tadi ada yang bilang, kenapa harus ada siang dan malam? Ya, ada yang tahu kenapa kok bisa terjadi siang dan malam? Kenapa? Kok bisa itu? Ada malam, ada siang. Kalau siang kita harus apa berarti? Siang hari, pagi hari, kegiatannya apa? Banyak kan ya? Mulai bangun pagi, ngaji pagi, kemudian sholat duha, sekolah, belajar sampai sore kan ya? Sore selesai, malam apa saja kegiatannya? Belajar di rumah, ngaji lagi selama hari. Dan yang penting kalau malam itu digunakan untuk apa? Istirahat. Coba kita analisis. Mengapa ada siang dan ada malam? Yang membuat siang, malam itu siapa? Allah ya. Nah, Allah menciptakan apa supaya ada siang, ada malam? Apa? Bumi ini kenapa kok bisa siang sekarang? Kan lihat siang itu dari apanya? Dari matahari. Kalau ada matahari berarti waktunya apa? Siang, pagi sampai siang. Kalau malam apa yang dilihat? Bulan. Ya, mataharinya kemana? Mataharinya tenggelam. Untuk memahami itu semua, sebenarnya yang bergerak itu matahari apa bumi? Kita akan
bersama-sama ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan ini dulu. Kalau Bu Guru punya sebuah buku, judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Kira-kira apakah kalian bisa menemukan informasi apa saja yang ada di dalam buku ini? Bisa nggak? Coba kita bersama-sama ya. Ini kan judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Nah, yang menyebabkan siang dan malam tadi apa saja? Yuk kita gali informasinya. Siang dan malam berarti ada matahari. Nah, yang terjadi siang dan malam itu di mana? Di bumi. Oke, ada bumi. Ini hanya menebak ya, belum membaca. Hanya dari judulnya saja ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya, yang akan kita pelajari itu adalah karangan non fiksi. Buku itu tadi yang judulnya Terjadinya Siang dan Malam itu termasuk karangan non fiksi. Apa itu karangan non fiksi? Oke, udah dari situ dulu. Berarti karangan non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, untuk menemukan informasi dalam teks non fiksi tadi, kita dapat memperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci. Kata kunci yang ada pada apa? Judulnya. Tadi judulnya apa? Terjadinya siang dan malam. Kata kuncinya apa? Bisa siang, bisa malam. Ada dua kata kunci. Nah, kata kunci itu apa? Artinya, nih, kata kunci adalah unsur yang paling penting, ya, yang paling penting dalam setiap paragraf. Itu namanya kata kunci. Baiklah, setelah ini kita akan berkelompok. Sebelumnya biar tidak lemes, Bu Guru mau ngetes semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Kali ini yang berkelompok 3-3 ya, seperti biasa. Baiklah, anak-anak sudah berkelompok ya. Nah, kalau sudah berkelompok, Bu Guru akan membagikan materi yang bisa kalian baca nanti sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, sambil Bu Guru pandu ya. Namanya jangan lupa ditulis sama kelompoknya biar nanti tidak tertukar dengan temannya. Yang pertama nanti kalian itu ada informasi yang harus kalian tulis ya. Ini tadi sudah kita bahas, yang pertama tadi sudah kita jabarkan, tapi ini ditulis menggunakan kalimat ya. Menggunakan kalimat berarti harus ada apa?
subjeknya, predikat, objek, dan keterangannya ya. Baiklah, kita lanjutkan ke yang IPA. Coba dibuka dulu yang halaman 5. Sudah? Berarti nanti harus ada 2 orang yang mempraktekkan. Oke, yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Nggak usah bawa bola dulu, belum ada bolanya. Oke, coba diperhatikan. Ayo, yang mana yang A, yang mana yang B? Rahma B ya. Nah, selanjutnya apa itu? Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan. Gambarnya bagaimana? Dilihat di LKPD-nya. Bagaimana itu? Berdiri di samping A dan B ya. Kemudian selanjutnya apa? Yang ketiga, siapa yang menutup mata? A apa B? Oke, yang jadi A silakan menutup mata. Yang jadi B apa selanjutnya? Yang jadi B berjalan maju 1 meter. Ayo coba, cukup enggak segitu? Yang A tutup mata. Nah, boleh ngintip ya, matanya ditutup. Yang B maju ke depan 1 meter. Yang B maju 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah, sekarang yang A buka mata. Coba diamati perubahannya. Posisi B ada di mana? Ada di bawah. Nah, sebenarnya yang bergerak itu siapa? Yang apa yang B? B. Terus yang A, kira-kira sampai diam kan ya? Nah, seolah-olah yang bergerak siapa? Yang B apa yang A? Yang B. Oke, berarti masih belum berhasil ini. Oke, silakan duduk lagi. Oke, untuk yang A tadi, rasanya seperti mundur apa tidak? Tidak. Nah, sampai pernah naik bis? Bis. Kita kan sering ya ikut ziarah. Kemudian ketika bisnya parkir di parkiran tempat ziarah, itu kan banyak berjajar bis-bis yang besar-besar itu. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam bis, kemudian bis yang sebelahnya itu maju. Di sini bis, ini bis, kemudian ini bis,
Ini base juga. Nah, yang maju adalah yang sebelah sini. Maju mau keluar dari pemakaman. Nah, Rahma yang ada di dalam base tengah ini kira-kira seperti mundur apa tidak? Siapa yang sering ikut ziarah? Pernah nggak mengalami seperti itu? Padahal bisnya diam. Nah, itu namanya adalah gerak semu. Gerak semu itu gerak yang tidak nyata, koyok-koyok, seakan-akan. Nah, itu berarti tidak apa? Tidak nyata. Ya. Sama dengan apa? Posisi bumi dan matahari. Ya. Padahal yang bergerak itu seharusnya apa? Yang bergerak muter. Nah, ini bumi ya. Ini global bumi. Muter. Mataharinya tetap. Coba lihat senternya. Kan center ini ya globalnya ya. Coba di center ini. Nah, berputar seperti ini. Mataharinya tetap. Ya, yang bergerak adalah apa? Buminya. Ya, matahari center ini adalah matahari dan globalnya adalah bumi. Yang bergerak buminya. Ya, seakan-akan yang bergerak senternya. Kita ada di mana? Kenapa? Nah, pertanyaan bagus. Bumi itu bergerak muter setiap hari. Tapi kita tidak bisa goyang, nggak bisa jatuh, ya, nggak bisa ngawang-ngawang. Itu kenapa? Karena apa? Karena ada pinter. Karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu ada di mana? Di dalam bumi. Di dalam bumi ini ya, yang bisa menarik benda-benda yang ada di atas bumi. Yang bisa menarik benda kemarin apa? Magnet. Magnet. Di dalam bumi ada magnetnya. Ada sumber magnetnya terbesar di dalam bumi itu, ya. Oke, untuk selanjutnya ditulis itu, dijawab ya pertanyaannya. Apa yang sebenarnya bergerak? Bumi atau matahari? Kemudian yang kedua, bagaimana arah pergerakan bumi? Bumi itu bergerak dari mana? Dari barat ke timur atau timur ke barat? Begitu. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun yang hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Lama proses peredaran bumi mengelilingi suhunya ini disebut dengan skala rotasi, yaitu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam, atau biasanya kita menyebut sehari semalam. Oke, silakan disiapkan bola sebagai bumi, kemudian center sebagai matahari. Langkah yang pertama, siapkan spidolnya ya untuk menandai. Coba sekarang tandai di bolanya. Terserah ditandai apa atau ditulisi Indonesia misalnya. Terserah di bolanya aja. Indonesia atau Jepang atau negara manapun kan banyak sekali ya kayaknya dari sini tuh. Kalau ditulis negara lain Boleh. Yang ketiga, yang keempat sekarang, nyalakan sensor lalu amati globonya atau bolanya, buminya. Nyalakan sensornya. Satu saja sensornya. Dan, nah, amati ya.
mandiri ya. Mandiri berarti kerjakan sendiri. Sendiri. Kemudian sekarang kita akan presentasi mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Sudah siap ya? Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. 1. 8. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Sekolah, bekerja, mengaji. 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Belajar dan beristirahat. Kesimpulan, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, dan benda lain langit lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, untuk yang kesimpulan pertama, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Kemudian ada beberapa dampak dari rotasi bumi atau perputaran bumi tadi. Yang pertama ada apa tadi? Terjadinya siang dan malam. Kemudian untuk yang karangan non fiksi, kesimpulannya Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kata kunci itu sendiri apa? Unsur yang paling penting pada setiap paragraf. Oke, itu adalah kesimpulannya. Hikmah yang dapat kita pelajari dari kegiatan tadi apa? Akhirnya sampean bisa apa? Tahu kalau yang bergerak itu sebenarnya matahari apa bumi? Bumi. Ya, oke. Untuk selanjutnya kalian mengisi tesnya. Bu Nurma bagikan di grup WA setelah ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu apa? Kita akan mempelajari tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kemudian dan interval nada. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin. Dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Posisi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.